Hai semuanya, kembali lagi bersama saya, Ida Ayu Gita Alit Srinadi, di mana kita bertemu lagi di kelas Hukum Pemerintahan Daerah C1. Kali ini kita akan membahas mengenai pemberhentian kepala daerah. Bagaimana ya? Yuk simak langsung videonya. Ini dia. Pemilihan umum merupakan suatu proses memilih seseorang untuk mengisi suatu jabatan politik tertentu. Jabatan politik dimaksud bermacam-macam, mulai dari jabatan presiden dan wakil presiden, hingga kepala desa dan wakil kepala desa. Pemilihan umum juga merupakan salah satu usaha untuk memengaruhi masyarakat secara persuasif dengan melakukan kegiatan retorika, hubungan publik, komunikasi massa, lobby, dan kegiatan-kegiatan politis lainnya. Pemilihan umum di Indonesia dimulai sejak tahun 1955, namun hanya untuk memilih anggota lembaga legislatif. Pemilihan umum untuk memilih presiden dan wakil presiden baru dimulai pada tahun 2004. Sedangkan pemilihan umum untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah baru dimulai dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan pemilihan umum pada tanggal 19 April 2007. Setelah pasangan kepala daerah dan atau wakil kepala daerah terpilih dan dilantik, kepala daerah dapat langsung melaksanakan tugasnya sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 65 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Lalu, hal-hal apa saja yang membuat kepala daerah dan wakil kepala daerah dapat berhenti dari jabatannya? Dan bagaimanakah mekanisme pemberhentiannya? Untuk mengetahui itu, yuk simak berikut. Yang pertama, hal-hal yang membuat kepala daerah dan atau wakil kepala daerah berhenti dari jabatannya. Menurut pasal 78 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dinyatakan bahwa pemberhentian kepala daerah dan atau wakil kepala daerah dilakukan karena beberapa alasan, yaitu yang pertama adalah meninggal dunia, yang kedua, permintaan sendiri, yang ketiga, diberhentikan. Kemudian di dalam pasal 78 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 berisi tentang hal-hal yang membuat kepala daerah dan wakil kepala daerah berhenti dari jabatannya, yaitu sebagai berikut. 1. Berakhir masa jabatannya. Masa jabatan kepala daerah dan atau wakil kepala daerah adalah selama 5 tahun, terhitung sejak pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama untuk 1 kali masa jabatannya. Yang kedua, tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 bulan. Yang dimaksud dengan tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap adalah menderita sakit yang mengakibatkan fisik dan mental tidak berfungsi secara normal, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang dan atau tidak diketahui keberadaannya. Yang ketiga, dinyatakan melanggar sumpah atau janji jabatan kepala daerah atau wakil kepala daerah yang seharusnya yaitu memenuhi kewajiban sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar 1945 dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan seluruh-seluruhnya serta berbakti kepada masyarakat, nusa, dan bangsa. Yang keempat, tidak melaksanakan kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah yang seharusnya menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kelima, melanggar larangan bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang telah diuraikan dalam pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, misalnya dalam menerima uang, barang dan atau jasa dari pihak lain yang mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukan, serta melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang keenam, melakukan perbuatan tercela. Melakukan perbuatan tercela adalah perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, norma susila, dan norma adat. Perbuatan tercela tersebut antara lain berjudi, mabuk-mabukan, menggunakan narkoba, dan berzina. Yang ketujuh, diberi tugas dalam jabatan tertentu oleh presiden yang dilarang untuk dirangkap oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedelapan, menggunakan dokumen dan atau keterangan palsu sebagai persyaratan pada saat pencalonan kepala daerah atau wakil kepala daerah yang berdasarkan pembuktian dari lembaga yang berwenang menerbitkan dokumen. Dan yang terakhir yaitu yang kesembilan, mendapatkan sanksi pemberhentian. Selanjutnya adalah mekanisme pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah. Ini dia. Yang pertama, meninggal dunia.
Apabila kepala daerah dan atau wakil kepala daerah yang meninggal dunia adalah gubernur dan atau wakil gubernur, pemberhentian dilaksanakan oleh pimpinan DPRD provinsi dalam rapat paripurna dan diusulkan oleh pimpinan DPRD provinsi kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan penetapan pemberhentian. Apabila kepala daerah dan atau wakil kepala daerah yang meninggal dunia adalah bupati dan atau wakil bupati atau wali kota dan atau wakil wali kota, pemberhentian dilaksanakan oleh pimpinan DPRD kabupaten atau kota dalam rapat paripurna dan diusulkan oleh pimpinan DPRD kabupaten atau kota kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk mendapatkan penetapan pemberhentian. Apabila gubernur sebagai wakil pemerintah pusat tidak mengusulkan pemberhentian bupati dan atau wakil bupati atau wali kota dan atau wakil wali kota yang meninggal dunia, Menteri Dalam Negeri yang akan memberhentikan bupati dan atau wakil bupati atau wali kota dan atau wakil wali kota tersebut. Yang kedua, permintaan sendiri. Apabila kepala daerah dan atau wakil kepala daerah yang berhenti atas permintaan sendiri adalah gubernur dan atau wakil gubernur, pemberhentian dilaksanakan oleh pimpinan DPRD provinsi dalam rapat paripurna dan diusulkan oleh pimpinan DPRD provinsi kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan penetapan pemberhentian. Dalam hal ini, pimpinan DPRD provinsi tidak mengusulkan pemberhentian gubernur dan atau wakil gubernur yang meninggal dunia, di mana presidenlah yang akan memberhentikan gubernur dan atau wakil gubernur. Apabila kepala daerah dan atau wakil kepala daerah yang berhenti atas permintaan sendiri adalah bupati dan atau wakil bupati atau wali kota dan atau wakil wali kota, pemberhentian dilaksanakan oleh pimpinan DPRD kabupaten atau kota dalam rapat paripurna dan diusulkan oleh pimpinan DPRD kabupaten atau kota kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk mendapatkan penetapan pemberhentian. Dalam hal ini, pimpinan DPRD kabupaten atau kota tidak mengusulkan pemberhentian bupati dan atau wakil bupati atau wali kota dan atau wakil wali kota yang meninggal dunia, melainkan Menteri Dalam Negeri memberhentikan bupati dan atau wakil bupati atau wali kota dan atau wakil wali kota atas usul gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Apabila gubernur sebagai wakil pemerintah pusat tidak mengusulkan pemberhentian bupati dan atau wakil bupati atau wali kota dan atau wakil wali kota yang berhenti karena permintaan sendiri, maka Menteri Dalam Negeri lah yang akan memberhentikan bupati dan atau wakil bupati atau wali kota dan wakil wali kota tersebut. Yang ketiga, diberhentikan. Dalam mekanisme pemberhentian ini terdapat 3 jenis pemberhentian, yaitu sebagai berikut. 1. Berakhir masa jabatannya atau tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 bulan. Pemberhentian gubernur dan atau wakil gubernur yang berakhir masa jabatannya atau tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 bulan akan diusulkan oleh pimpinan DPRD provinsi dalam rapat paripurna dan diusulkan oleh pimpinan DPRD provinsi kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan penetapan pemberhentian. Begitupun apabila terjadi pada bupati dan atau wakil bupati atau wali kota dan wakil wali kota. Hanya saja yang mewakilkan dalam pengusulannya adalah gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dan diusul dalam rapat DPRD kabupaten atau kota. 2. Pemberhentian gubernur dan atau wakil gubernur yang dinyatakan melanggar sumpah atau janji jabatan kepala daerah dan atau wakil kepala daerah atau tidak melaksanakan kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah serta melakukan perbuatan tercela. Kemudian, pendapat DPRD diputuskan melalui rapat paripurna DPRD yang dihadiri paling sedikit 3/4 dari jumlah anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan paling sedikit 2/3 dari jumlah anggota DPRD yang hadir. Pendapat DPRD tersebut diperiksa, diadili dan diputusi oleh Mahkamah Agung paling lambat 30 hari setelah permintaan DPRD diterima serta putusannya bersifat final. Apabila Mahkamah Agung memutuskan bahwa gubernur dan atau wakil gubernur terbukti melakukan perbuatan tersebut, pimpinan DPRD provinsi menyampaikan usul kepada Presiden untuk pemberhentian gubernur dan atau wakil gubernur. Presiden wajib memberhentikan gubernur dan atau wakil gubernur paling lambat 30 hari sejak Presiden menerima usul pemberhentian tersebut dari pimpinan DPRD. Apabila pimpinan DPRD provinsi tidak menyampaikan usulan tersebut, pemberhentian gubernur dan atau wakil gubernur sejak diterimanya pemberitahuan putusan Mahkamah Agung, maka Presiden memberhentikan gubernur dan atau wakil gubernur atas usul Menteri Dalam Negeri. Hal tersebut juga berlaku kepada pemberhentian bupati dan atau wakil bupati atau wali kota dan wakil wali kota. 3.
menggunakan dokumen dan atau keterangan palsu sebagai persyaratan pada saat pencalonan kepala daerah dan atau wakil kepala daerah. Dalam hal kepala daerah dan atau wakil kepala daerah diduga menggunakan dokumen atau keterangan palsu sebagai persyaratan pada saat pencalonan kepala daerah dan atau wakil kepala daerah berdasarkan pembuktian dari lembaga yang berwenang menerbitkan dokumen, DPRD menggunakan hak angket untuk melakukan penyelidikan. Apabila hasil penyelidikan oleh DPRD, kepala daerah dan atau wakil kepala daerah terbukti menggunakan dokumen atau keterangan palsu sebagai persyaratan pada saat pencalonan kepala daerah atau wakil kepala daerah berdasarkan pembuktian dari lembaga yang berwenang menerbitkan dokumen tersebut, maka DPRD Provinsi mengusulkan pemberhentian gubernur dan atau wakil gubernur kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri serta DPRD Kabupaten atau Kota mengusulkan pemberhentian Bupati dan atau Wakil Bupati atau Wali Kota dan atau Wakil Wali Kota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Berdasarkan usulan DPRD provinsi tersebut, Presiden memberhentikan gubernur dan atau wakil gubernur paling lambat 30 hari sejak diterimanya usulan dari DPRD provinsi. Begitu pula terhadap pemberhentian bupati dan atau wakil bupati atau wali kota dan wakil wali kota, di mana Menteri Dalam Negeri memberhentikan bupati dan wakil bupati atau wali kota dan wakil wali kota paling lambat 30 hari sejak diterimanya usulan dari DPRD kabupaten atau kota. Dalam hal ini, DPRD tidak melakukan penyelidikan terhadap pelanggaran kepala daerah dan atau wakil kepala daerah. Pemerintah pusat melakukan klarifikasi kepada DPRD yang bersangkutan apabila DPRD tetap tidak melakukan penyelidikan paling lama 2 bulan sejak dilakukannya klarifikasi. Pemerintah pusat melakukan pemeriksaan. Dalam hal ini, hasil pemeriksaan pemerintah pusat apabila kepala daerah dan wakil kepala daerah terbukti melakukan pelanggaran, maka Presiden memberhentikan gubernur dan atau wakil gubernur serta Menteri Dalam Negeri memberhentikan bupati dan atau wakil bupati atau wali kota dan wakil wali kota. Jadi, itulah hal-hal yang menyebabkan adanya pemberhentian kepala daerah beserta mekanisme singkatnya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.